Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Pak Dani di channel YouTube Pak Dani Kayangan 28. Pada kesempatan kali ini saya ingin sebelumnya saya menyampaikan bahwa keadaan saya alhamdulillah sehat walafiat. Dan semoga keadaan anak-anak juga orang tua di rumah sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisi-kisi karena kita sebentar lagi akan melangsungkan ujian semester genap, ujian semester kenaikan kelas pada tanggal 8 hari Senin besok. Maka dari itu, karena sudah lama sekali kita tidak masuk ke dalam kelas, tidak melangsungkan pembelajaran secara tatap muka, akan Bapak sampaikan beberapa kisi-kisi mengenai soal-soal yang akan diujikan, mulai dari soal Al-Quran Hadis kelas 1, Al-Quran Hadis kelas 2, Al-Quran Hadis kelas 3, dan SKI kelas 3. Untuk yang pertama ini akan disampaikan kisi-kisi soal ujian Al-Quran Hadis kelas 1 semester 2, yang mana untuk kelas 1 kisi-kisinya adalah menyangkut apa saja sumber-sumber pokok dalam hukum Islam. Itu kemarin sudah diberikan catatannya. Ada 2 yang sumber pokoknya. Kemudian tentang kiblat, di mana letak kiblat, ke arah mana kiblat kita itu. Kemudian tentang 2 surat, yaitu surat An-Nasr dan surat Al-Quraish. 2 surat ini nanti dibaca. Catatan kemarin sudah Bapak berikan sebelum WFH. Itu terdiri dari beberapa ayat surat An-Nasr dan Al-Quraish ini. Kemudian apa arti nama suratnya, kemudian urutan keberapa dalam Al-Quran dan diturunkan di kota apa. Kemudian pembahasan yang terakhir yang akan diujikan yaitu tentang hadis kebersihan sebagian dari iman. Kemarin hadisnya juga sudah diberikan, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari tanda orang-orang beriman. Kemudian tentang materi pola-pola hidup bersih, tentang berapa kali seharusnya sehari menggosok gigi, berapa kali seharusnya sehari mandi, kemudian contoh-contoh perilaku hidup bersih, membuang sampah seperti apa, di mana, kemudian ketika melihat sampah berserakan harusnya seperti apa. Itu nanti akan ditanyakan di lembar soal yang akan diujikan di materi Al-Quran Hadis kelas 1. Jumlah soal yang akan diujikan adalah 20 soal, semuanya pilihan ganda, dan pilihannya itu Bapak buat tidak terlalu rumit, mudah sekali jika anak-anak fokus pada apa yang ditanyakan. Kemudian kita lanjut untuk kisi-kisi soal anak kelas 2 Al-Quran Hadis. Anak kelas 2 materi yang akan diujikan yaitu mulai dari semester 2 tentang materi surat Al-Ma'un, surat Al-Fil, surat Al-Asr, surat Al-Qadar. Sama seperti kelas 1 tadi, yang akan ditanyakan pada 4 surat itu adalah ada berapa jumlah ayatnya, kemudian surat-surat tersebut adalah surat urutan keberapa dalam Al-Quran, apa saja arti dari nama-nama surat tersebut, kemudian diturunkan di kota apa. Itu tadi ya, surat Al-Ma'un, surat Al-Fil, surat Al-Asr, dan surat Al-Qadar. Ini jangan sampai salah ya, ada 3 surat yang memang mirip ini, Al-Asr, An-Nasr, dan An-Nas. Al-Asr ini wal asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Kalau An-Nasr itu iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan sampai salah. Kemudian materi yang akan diujikan selanjutnya yaitu tentang materi birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Hadis berbakti kepada kedua ibu bapak. Ini kemarin juga sudah diberikan sebelum WFH. Keridhaan Allah ada pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Dan bagaimana cara-cara berbakti kepada kedua orang tua, contoh-contoh perilaku berbakti kepada kedua orang tua di rumah maupun di sekolah. Di rumah ibu dan bapak, di sekolah kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Itu untuk kisi-kisi soal kelas 2 Al-Quran Hadis. Kemudian untuk kisi-kisi soal ujian Al-Quran Hadis kelas 3, yaitu materi yang akan diujikan menyangkut
seputar surat Al-Qari'ah, surat At-Tin, surat Al-Fatihah, dan surat Al-Ikhlas. Ini juga akan ditanyakan berapa masing-masing jumlah ayat dari surat tersebut, kemudian urutan keberapa di dalam Al-Quran, apa arti dari nama suratnya, kemudian diturunkan di kota apa surat-surat tersebut. Kemudian materi selanjutnya untuk Quran hadis kelas 3 tentang materi ukhuwah atau persaudaraan, di mana sudah diterangkan juga bahwa ukhuwah ini artinya saudara, berasal dari kata akhun saudara, ukhuwah artinya persaudaraan. Ini dibagi 3, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Sudah dijelaskan juga kemarin bahwa ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan sesama umat Islam, kemudian ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan antar sesama manusia. Untuk penjelasan lebih detailnya silahkan buka lagi catatan yang sudah Bapak berikan. Di sana sudah ada Bapak berikan contohnya juga. Bagi anak mungkin yang tidak hadir atau tidak mencatat ketika diterangkan, silahkan bisa pinjam ke temannya yang lain yang catatan lengkap. Masih kelas 3 yang terakhir yaitu hadis persaudaraan. Hadisnya satu aja, yang Bapak ambil itu orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Nah, ini diingat-ingat terjemahnya aja, bahasa Arabnya tidak ditanyakan. Diingat-ingat terjemahnya, diulang-ulang kembali materi yang sudah diberikan. Tidak perlu dihafal, yang penting dibaca, dipahami, dilatih-latih kembali. Soal-soal ujian yang diujikan pada semester 2 ini udah pernah kita coba dulu sebelum WFA, udah Bapak bagi soal ujian fotokopi waktu itu. Nah, itulah yang akan diujikan kembali, hanya bedanya soal ini hanya pilihan ganda dan hanya berjumlah 25 soal. Kemudian yang terakhir, kisi-kisi soal ujian SKI untuk kelas 3. Ini agak banyak memang kisi-kisi soalnya, memang karena SKI ini subbabnya banyak, tapi tidak perlu dihafal, yang penting dibaca kembali, dipahami, tidak perlu dihafal, tidak perlu terlalu dipaksakan. Ini mudah karena dia berbentuk cerita dan saling menyambung. Yang pertama yaitu tentang pengasuhan Nabi Muhammad, sejak usia keberapa diasuh oleh siapa, nanti kemudian usia berapa lagi diasuh oleh siapa, selama berapa lama, itu kemarin sudah juga diberikan catatan dan penjelasannya. Selanjutnya 4 sifat wajib Nabi. 4 sifat wajib ini sudah pernah juga disampaikan. 4 sifat itu yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik itu artinya benar atau jujur, amanah menyampaikan atau dapat dipercaya atau dapat diandalkan, fatonah cerdas, tablik artinya menyampaikan kebenaran. Kemudian yang akan ditanyakan lagi cara-cara berdagang, seperti apa cara berdagangnya udah pernah dijelaskan juga. Kemudian pada usia berapa beliau dipercaya memimpin kafilah dagang miliknya Khadijah, itu juga sudah pernah dijelaskan. Kemudian dipercaya menjadi hakim dalam perkara Hajar Aswad. Anak keturunan Khadijah itu ada berapa? Itu kemarin ada jumlahnya 6. Itu silakan dibuka lagi catatannya, yang laki-lakinya berapa, yang perempuannya berapa. Kemudian definisi mukjizat. Nah, ini juga sudah pernah. Mukjizat itu apa? Diberikan kepada siapa? Kemudian contoh-contoh mukjizat yang telah pernah Nabi terima, dan salah satunya adalah mukjizat yang terbesarnya itu apa? Itu nanti dibaca lagi catatannya. Kemudian wahyu pertama dan wahyu kedua. Wahyu pertama itu surat apa, dari ayat berapa sampai berapa. Kemudian wahyu kedua itu surat apa, dari ayat berapa sampai ke berapa, dan memerintahkan tentang apa. Umpama yang wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, dari ayat sekian sampai ayat sekian, itu memerintahkan tentang apa. Kemudian wahyu yang kedua turun itu adalah surat Al-Mudaththir, ayat keberapa sampai keberapa, itu memerintahkan tentang apa. Itu ada di catatan yang sudah Bapak berikan. Kemudian keadaan beliau ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Pertama kali menerima wahyu itu diingat-ingat lagi,
tanggalnya sama persis dengan peristiwa yang sering kita peringati pada saat bulan Ramadan, yang sering kita sebut sebagai peringatan nuzul Quran. Nah, itu nanti tanggalnya diingat-ingat lagi, di catatan sudah ada tanggal berapa, tanggal ke berapa Ramadan. Nah, itu ada itu. Kemudian tentang bertafakur atau beruzlah, tujuan dari beruzlah atau bertafakur. Kemudian kapan wahyu pertama itu turun, itu berkaitan dengan itu tadi, dengan nuzul Quran tadi, kapannya itu mirip, itu sama. Kemudian pada usia berapa Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, itu sudah sangat familiar. Mungkin karena sudah lama kita tidak berinteraksi dan catatan sudah lama tidak dibuka kembali, sedikit lupa-lupa. Tapi nanti ketika anak-anak membuka kembali catatannya, mulai membaca kembali, insya Allah apa-apa yang tadi lupa itu insya Allah akan bisa diingat lagi. Kemudian sepertinya itu saja untuk kisi-kisi soal SKI untuk kelas 3. Nah, untuk selanjutnya saya ingin berpesan kepada para orang tua, karena ujian kali ini tidak dilakukan di sekolah dan tidak diawasi oleh panitia pengawas ujian. Kami mohon kepada para orang tua, jadilah wakil daripada kami panitia ujian sebagai orang atau wakil yang bertanggung jawab dan jujur. Dalam arti ketika anak memang benar-benar ujian semester genap, tidak perlu anak-anak itu diberikan petunjuk, dibantu, bahkan dicarikan jawabannya, tidak perlu. Yang penting sebelum ujian anak-anak dibimbing, diingatkan untuk membuka kembali catatannya yang sudah pernah diberikan, membuka kembali buku-buku paketnya yang ada, agar membaca kembali materi mulai dari semester 2 atau yang saya sampaikan kisi-kisinya tadi. Kalau ada mata pelajaran lain yang mungkin kisi-kisinya belum tahu, mungkin bisa ditanyakan langsung ke guru mapel yang bersangkutan. Maksud saya sering sampaikan kepada anak-anak bahwa mau nggak negara Indonesia ini berubah? Mau kata anak-anak. Kalau mau, siap nggak kita melakukan perubahan? Anak-anak masih belum nyambung karena masih anak-anak. Tapi para orang tua saya pikir nyambung. Kalau ingin negara berubah, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berlaku jujur. Kita tidak perlu memberikan petunjuk jawaban kepada anak-anak, karena ujian ini yang dituntut bukan nilai, bukan hasil, tapi keuletan, kerajinan anak, sikap anak, akhlak anak, itu tujuan intinya. Kalau tujuan inti yang dikejar hanya nilai, maka seperti inilah Indonesia. Banyak orang pintar tapi jauh dari nilai-nilai. Saya pikir para orang tua, para wali-wali murid sekalian paham maksud saya. Dan juga sudah dipastikan bahwa anak-anak ini semua naik kelas, tidak perlu takut ada yang tinggal kelas. Dan tidak perlu takut ada yang gagal nilainya. Yang penting ujiannya dilaksanakan dengan benar, dengan tertib, dengan jujur. Mungkin seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.